Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Kita akan bedah dengan elegan bagaimana kekacauan pemikirannya Imaduddin Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi, begitu ya. Nah, itu perkataan yang sia-sia sebetulnya karena menyebutkan yang khusus dulu kemudian yang umum. Jadi kalau mau itu Imaduddin Al-Konohawi Al-Indonesi Al-Jawi Al-Bantani, begitu kalau mau ya. Jadi dari umum ke khusus. Ini kerapihan berpikir itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam ilmu mantiq, sehingga kalau kamu menguasai ilmu mantiq itu tidak akan ada orang yang bisa lolos dari cara kamu memandang orang tersebut. Gak bakal bisa lolos itu, karena semua orang itu punya pikiran, dan karena kita memiliki ilmunya kita bisa tahu bagaimana cara atau pola orang itu berpikir. Jadi yang menjadi permasalahan kan begini kata Imad itu, karena wahai Nusron Wahid, kalau Anda mungkin bertemu dengan seorang Balawi yang menurut Anda benar, kemudian dengan itu Anda membenarkan nasabnya, maka berarti dengan membenarkan jins Anda juga membenarkan kul. Anda juga membenarkan Balawi yang nyolong motor pakai sarung di Bekasi, Balawi yang begal di Kalimantan, Balawi yang merkosa di Madura, Balawi yang ngerebut istri orang itu di Cilacap, Balawi di bin Yahya itu di Majelis dia ganggu istri orang. Berarti Anda juga Nusron Wahid membenarkan mereka semua sebagai cucu Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Betapa beratnya dosa Anda nanti di hadapan Rasulullah Muhammad SAW Nusron Wahid jika Anda tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada idza wujidal kullu, idza wujidal juz'u ya. Idza wujidal juz'u wujidal kullu. Nah, ini dalam pengertian apabila ada didapatkan bagian, juz'un itu di sini bagian, maka didapatkanlah di sini keseluruhan. Nah, ini adalah kaidah yang valid ya. Kaidah yang valid dalam beberapa kondisi. Dalam kondisi apa? Di dalam kondisi apabila kita itu melihat suatu makna menyatakan bahwa ada sesuatu yang mana sesuatu ini memiliki makna tertentu, yaitu misalkan makna apa? Misalkan sesuatu ini dia punya makna polisi. Nah, kemudian polisi ini dia memiliki hubungan dengan sesuatu yang lain yang lebih umum darinya, yaitu apa? PNS. Nah, sedangkan yang kita hukumi dengan polisi di sini adalah seseorang yang bernama Zaid. Nah, berarti apabila kamu menemukan bahwa Zaid ini adalah seorang polisi, ya, berarti Zaid adalah seorang polisi, maka kamu akan menemukan kulnya dari polisi. Apa itu? PNS. Maka Zaid pun selain polisi adalah PNS. Kenapa? Karena hubungan antara polisi dan PNS ini kuli dan juz'i. Ini juz'inya, ini kulinya. Nah, ini nama lain dari apa? Nama lain dari jenis dan nau dan lain sebagainya. Karena ini kan nanti adalah nama bagi kuliyatul khams ya. Kita nggak usah masuk ke situ dulu, biar kita memahami nih kemana Imad itu berbicara. Nah, jadi ini bisa dilihat dari segi ini. Nanti ini punya namanya. Namanya apa? Namanya kulli idhofi ya. Di kulliyun idhofi. Ini ada namanya. Dan ini pun ada namanya. Ini apa? Juz'i idhofi. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa kaidah ini idza wujidal juz'u wujidal kullu ini pun tidak hanya berlaku di sini, tetapi berlaku pada qadiyah ammah ya, pada qadiyah ammah atau qaidatul ammah. Seperti apa contohnya? Misalkan kita lihat ada yang ada kaidah umum. Nah, misalkan ada kaidah umum yang mengatakan bahwa mubtada adalah isim yang kosong dari amil misalkan dia. Itu kan kaidah umum tuh. Mubtada
adalah isim marfu' yang kosong dari amil lafzi. Nah, misalkan ini yang namanya apa? Yang namanya mubtada itu. Nah, kemudian nanti kita akan melihat bahwa ini kaidah umum ini bisa kita terapkan kemana? Kepada kalimat Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Nah, tatkala kita melihat Zaidun qaimun, kemudian kita mengatakan bahwa Zaid ini adalah mubtada, maka Zaid ini dia adalah juz'inya dari sini. Dari mubtada adalah isim marfu' yang kosong dari amil lafzi. Maka kita mengatakan ini adalah mubtada. Kenapa? Karena Zaidun ini adalah isim rofa atau isim marfu' yang kosong dari amil lafzi. Maka apabila kita membenarkan keadaan ini sebagai mubtada, maka kita otomatis membenarkan kaidah ini secara umum. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini apa? Mubtada. Oh, berarti kamu setuju bahwa mubtada adalah isim marfu' yang kosong dari amil lafzi. Kemudian kamu bilang, "Oh, saya tidak setuju." Nah, berarti dia sudah kontradiksi karena dia itu menyebutkan ini adalah mubtada, tapi dia menyebutkan mubtada bukan isim. Dia setuju dengan ini, tapi dia tidak setuju dengan ini. Berarti dia setuju dengan juz'i, tidak setuju dengan kulli. Itu nggak bisa tuh. Ya seperti itu. Kenapa? Tadi kaidahnya idza wujidal juz'i atau idza wujidal juz'u maka wujidal kullu. Ya, atau kalau mau pakai nisbah idza wujidal juz'i wujidal kulli, begitu kalau mau pakai nisbah. Nah, jadi paham ya. Nanti makanya ada ilmu itu dia kan pasti dikumpulkan itu kaidah-kaidah ammahnya. Pasti kaidah-kaidah umum. Kita belajar nahwu, kita mengumpulkan kaidah umum ya. Maka kita misalkan ngobrolin ciri-ciri isim apa, kemudian ta'rif isim apa, kemudian ta'rif kalam itu apa. Nah, karena kaidah-kaidah kuliah ini dia dipakai untuk mengidentifikasi juz'i. Maka apabila kullinya ini dia sudah dikuasai, itu dipakai untuk mengidentifikasi juz'i. Dan apabila juz'inya kamu benarkan, maka kamu itu memakai kaidah umum ini, begitu. Nah, ini dipakai nanti supaya apa? Supaya kita ini bisa tahu dari mana dia tahu bahwa itu adalah juz'i dari umumnya. Jadi kalau misalkan dia itu bisa mengatakan bahwa ini adalah mubtada ya, tetapi ini mubtada nih. Tetapi tatkala kita tanyakan memang ini juz'i dari apa? Dia tidak bisa mengeluarkan kaidah umumnya. Maka kita bisa pastikan orang ini cuman ngekor aja. Ya bisa jadi cuman hafalan, atau dia itu dia itu cuman hafalan, atau dia itu hanya nyontek dari orang lain dan lain sebagainya. Jadi tatkala dia itu menyebutkan satu juz'i, maka dia harus bisa mengembalikan kepada kullinya. Makanya idza wujidal juz'u maka wujidal kullu. Nah, itu secara umum ya. Nah, gimana Imad ini di dalam memakai kaidah ini? Jadi yang lucu dari si Imad itu dia memakai ya. Jadi kan Nusron Wahid nih yang bersangkutan itu, beliau itu menyebutkan Ba'alwi ya. Ba'alwi itu adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Saya tidak tahu apa yang memantik yang bersangkutan, yaitu Pak Nusron Wahid, untuk mengatakan demikian. Cuman yang dianggap oleh Imad, Pak Nusron Wahid ini mungkin mengatakan bahwa ada orang-orang Ba'alwi yang baik ya, kemudian maka itu adalah keturunannya Nabi Muhammad SAW. Nah, Imad bilangnya seperti ini cara berpikirnya dia itu. Apabila idza wujidal kullu wujidal terbalik ya, idza wujidal juz'u atau juz'i wujidal kulli. Dia begini, kalau Pak Nusron mengatakan misalkan ada Zaid, yang mana Zaid ini adalah kebetulan seorang Ba'alawi
Yang mana kemudian Pak Nusron ini mengenal kepada Zaid sebagai Ba'alwi karena Zaid ini baik kebaikannya. Nah, jadi hanya karena kebaikan Zaid seorang atau dua orang yang semisal Zaid, Umar dan sebagainya, yang kebetulan happens to be mereka itu Ba'alwi, maka Pak Nusron mengatakan Ba'alwi ini adalah dzurriyyatun Nabi. Nah, pola pikir seperti ini Iman gak terima. Kenapa? Karena katanya begini, idza wujidal juz'i atau idza wujidal juz'u wujidal kullu. Apabila juz'i itu ditemukan, maka kulli ditemukan. Jadi apabila Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW dan Zaid ini dia ditemukan sebagai Ba'alwi, maka Zaid ini otomatis dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Maka Pak Nusron Wahid ini harus mengakui keadaan Ba'alwi ini sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, sedangkan Ba'alwi sendiri ada yang kelakuannya tidak baik. Yang mana si Imad itu kan nyebutin satu-satunya tuh ya, nyebutin A B C D F G ya, ada yang anu, Qur'an. Nah, ini disebutkan seperti ini karena pola pikir Imad sudah sengklek sedari awal. Jadi tidak baik ini bagi Imad nih ya, kita sebut bagi Imad, tidak baik ini dia menjadi penggugur bagi dzurriyyahnya Nabi. Jadi penggugur. Jadi seolah-olah begini, kalau Pak Nusron ini berdalil bahwa Ba'alwi ini adalah dzurriyyah Nabi gara-gara kebaikannya seorang Ba'alwi yaitu Zaid, maka Pak Nusron harus mengakui bahwa seluruh Ba'alwi ini adalah dzurriyyah Nabi, yang mana di antara Ba'alwi ini ada X, yang mana X ini tidak baik. Sedangkan ketidakbaikan X akan menjadikan gugur sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Keguguran Nabi Muhammad SAW dari apa? Dari X, yang mana X ini Ba'alwi, menunjukkan bahwa Ba'alwi ini bukan juz'un dari dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Apabila bukan juz'un dari Nabi Muhammad dari dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak bisa berdalil dengan kebaikannya Zaid kepada kedzurriyahannya Ba'alwi, karena ada Ba'alwi yang tidak baik yaitu X, yang mana itu menggugurkan kepada kedzurriyahan Nabi Muhammad SAW. Itu pola pikirnya si Imad. Yang mana sebentar saya pikir ini pola pikir dari mana Imad itu ya. Jadi banyak dakwah yang mana dakwanya ini tidak ada muqaddimah amahnya, tidak ada qadiyah amahnya, tidak ada muqaddimah sugro, muqaddimah kubronya. Maka misalkan contoh ya, ini Imad nggak tahu pola pikirnya kayak gini, cuman ini pola pikirnya si Imad kayak gini. Ini kita lihat nih seperti apa, ada klaim dari dia bahwa dzurriyyahnya Nabi ini harus baik ya. Berarti setiap dzurriyyah Nabi harus baik. Nah, ini adalah kaidah umum yang Imad miliki di dalam pikirannya. Sekarang kan kita tinggal tanya ya, ini kan klaim, ini dakwah. Ini dakwah. Dakwah ini dia itu disebut apa? Matlab ya, atau disebut matlub. Dia disebut matlub. Makanya ada di dalam ilmu tauhid itu ada yang namanya matolibus sab'ah. Ya, matolibus sab'ah itu perkara-perkara yang harus diketahui agar kita itu bisa tahu secara ilmu yakin bahwa alam ini hadis. Itu harus ada muqaddimah-muqaddimahnya. Imad sama sekali belum pernah mengeluarkan muqaddimah ini. Ini dari mana? Bahwa setiap dzurriyyah Nabi harus bagus, harus baik. Sehingga mereka itu suka memakai kaidah ini sebagai muqaddimah kubro untuk menggugurkan Ba'alwi. Misalkan ya, mengeluarkan misalkan X ya, X ini kebetulan dia itu Ba'alwi, yang mana tidak baik begitu. X adalah dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi. Nah, yang mana harus apa?
yang mana X adalah dzurriyyah Nabi, ini sebagai klaimnya Ba'alwi kan begitu, karena ini happens to be Ba'alwi. Nah kemudian masuk ini apa Muqaddimah Kubronya, yaitu setiap dzurriyyah Nabi harus baik. Nah maka akan keluar apa? X itu harus baik. Ini berarti natijahnya. Nah, natijah ini tidak sesuai dengan kenyataan karena X ini tidak baik, disebutkan pelaku-pelaku kriminal dan sebagainya. Tatkala natijahnya ini salah, yaitu tidak baik, maka salah satu di antara ini salah. Nah, Imad lebih memilih menyalahkan Muqaddimah Sughronya. Ini yang salah, kata Imad itu. Kenapa? Karena ini sudah jelas benar. Jadi dia lebih memilih untuk menyalahkan ini. X adalah dzurriyyah Nabi. Misalkan X ini kita sebut Zaid ya. Zaid adalah dzurriyyah Nabi karena happen dia to be Ba'alwi, atau Ba'alwi adalah dzurriyyah Nabi. Tapi karena memang ada Ba'alwi yang tidak baik, itu si Imad lebih memilih untuk menyalahkan Muqaddimah yang ini, Muqaddimah Sughronya disalahkan. Karena sudah terpaku, sudah punya Muqaddimah sendiri, yaitu setiap dzurriyyah Nabi harus baik. Nah yang mana pada akhirnya ya, ini kan salah satu dakwah. Jadi dari mana kalau Quran ya harus dikeluarkan Qurannya, kalau hadis ya harus dikeluarkan hadisnya. Atau kalau misalkan ini ijma harus dikeluarkan ijma'nya. Yang mana Kiai Idrus Ramli itu sudah mengatakan sebaliknya. Bahkan banyak sekali dzurriyyah-dzurriyyahnya Rasulullah SAW ya yang tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Malah ada hadisnya sendiri yang mengatakan demikian, bahwa akan datang di Abu Dawud kalau tidak salah itu ya, orang-orang yang mengaku yang mereka itu dariku ya, minni tapi walaisa minni. Itu kan perkataan tanakut tuh, dariku tapi bukan dariku. Itu dalam pengertian kata pensyarah hadis itu adalah keturunanku tetapi akhlaknya tidak sama denganku. Berarti kan sebetulnya ininya tidak dinafikan. Ini yang salah dari awal. Setiap dzurriyyah Nabi harus baik. Ini dari awal sudah salah muqaddimahnya. Kalau ini muqaddimah ini dipakai, maka tanggung jawab Imad itu apa? Memastikan ini dalil-dalil bahwa setiap dzurriyyah Nabi harus bagus. Ini dalil ini harus dicari sama Imad dan harus qot'i kalau mau dijadikan kaidah. Nah kemudian yang paling hancur yang mau saya sebutkan dari video ini, yaitu tadi kan idza wujidal kulli atau idza wujidal kullu, ya itu tergantung bahasanya. Kalau mau dinisbah ya bacanya kulli pakai ya, kalau nggak mau dinisbah ya nggak usah. Jadi idza wujidal kulli wujidal juz'i, begitu. Idza wujidal juz'i wujidal kulli. Nah itu kan yang dibahas. Jadi dari mana itu? Ini Imad itu salah satu dalil untuk membatalkan Ba'alwi itu karena tidak ada bla 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 ya, yang dia anggap bla bla blanya ini dianggap dalil. Jadi karena tidak ada apa, kitab sezaman tidak ada, kemudian tidak ada apa tes DNA, kemudian tidak ada apa lagi. Jadi mereka itu menuntut ini. Nah, karena tidak ada, ini kalau dianggap benar oleh Imad, berarti ini masuk kepada apa? Masuk kepada berdalil dengan tidak adanya dalil. Ini yang dilaksanakan sama Imad. Jadi berdalil dengan tidak adanya dalil. Ba'alwi itu bukan keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada dalil tuh. Karena tidak ada kitab sezaman, karena tidak ada tes DNA, karena tidak ada. Yang mana ini pun belum tentu ada korelasinya dengan keadaan seseorang itu dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW atau bukan. Jadi berdalil dengan tidak adanya dalil ini termasuk kaidah umumnya. Jadi apabila kamu mendapati juz'i berarti Imad itu membenarkan ini. Berdalil dengan tiada dalil. Karena tadi apabila juz'inya ini ketemu, apa bagian juz'inya itu? Karena tidak ada kitab sezaman, maka Ba'alwi bukan keturunan Nabi dan lain sebagainya ke bawah terus. Ini berarti kan termasuk berdalil dengan tiadanya dalil. Apabila Imad itu membenarkan cara berpikir dengan ini, maka dia membenarkan cara berpikir yang ini. Nah itu ya, idza wujidal juz'i wujidal kulli. Nah kemudian kita turun ke bawah ya. Berdalil dengan tidak adanya dalil itu termasuk menjawab pertanyaan, apakah
Tuhan itu ada jika tidak ada alam? Apakah Tuhan ada jika alam tidak ada? Jawaban kita Muslim apa? Ada. Kenapa? Karena alam itu dalil kepada Allah. Jadi hubungan antara alam dengan Allah itu adalah hubungan dalil dengan madlul. Cara berpikir yang benar, tidak adanya dalil, nih, tiadanya dalil, tidak. Ini yang benar. Tidak menunjukkan kepada tiadanya madlul. Terus ya, itu bla bla bla. Jadi tidak adanya dalil tidak menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Maka tidak adanya alam tidak menunjukkan kepada tidak adanya Allah. Tidak menunjukkan sama sekali. Jadi Allahnya itu ada meskipun alamnya tidak ada. Ini karena cara pikir mana? Cara pikir yang ini, tidak adanya dalil tidak menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Kalau si Imad ditanya, dia harus pakai yang ini kaidahnya. Jadi apabila misalkan ditanya, apakah Allah itu ada sebelum alam tidak ada, Imad harus menjawab Allah tidak ada sebelum alam tidak ada. Kenapa? Ya karena berdalil dengan tidak adanya dalil. Karena tidak adanya dalil menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Itu pola pikirnya si Imad. Ya, makanya saya bilang ya, masalah nasab ini bukan hanya permasalahan nasab, tapi sudah permasalahan pengkerdilan pola pikir. Ini untuk sampai ke sini ya, dengan munakosatnya, dengan perdebatannya, kemudian dengan tadkik dan tahkiknya susah. Ini butuh waktu puluhan tahun ya. Kalau otaknya biasa-biasa itu, kalau otaknya agak jenius ya lumayan lah, 5 tahun bisa tuh, 6 tahun. Jadi kalau otaknya biasa-biasa ini bisa 10 tahun untuk belajar untuk sampai kepada tadkik dan tahkiknya begitu. Nah cuman memang nggak usah sedetail apa ini, apalagi dengan kaidah-kaidahnya. Cuman kan si Imad ini dia sudah memperkosa pola pikir yang benar begitu. Jadi kita ini mau dikembalikan kepada pola berpikir otak reptil begitu. Sampai yang seperti ini saja kita tidak bisa mendeteksi. Ya, si Imad ini orang yang paling tidak konsisten di dalam pola pikirnya. Insya Allah nanti besok lusa kita akan bahas lagi ya. Karena ini sudah lumayan lama videonya. Kita tutup dulu sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.